Hahaha, halo bos-bosku. Semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Ben Kulo tambah semangat. Yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, share, matur suwon. Monggo lanjut. Bab 366 pertarungan besar antara Dou Zong, mengikuti banyak untayan angin liar yang menggumpal di sekelilingnya. Cahaya putih di ujung jari Yun San semakin menusuk mata. Dalam bentuknya yang lengkap, itu hampir seperti matahari menyilaukan tinggi di langit. Windspeak, killer meteorit. Saat itu, udara di sekitar Yun San langsung membeku. Jarinya tiba-tiba menunjuk Xiaoyan. Dengan tangisan keras, cahaya putih memancarkan kilatan terang dan sinar cahaya yang sangat sempit meledak dengan eksplosif. Kecepatan sinar cahaya sangat cepat, sehingga agak menakutkan. Dimanapun ia lewat, udaranya menjadi terganggu dan terdistorsi. Jejak hitam gelap menodai langit biru. Tampak sangat menusuk mata. Teknik Dou yang menakutkan ini adalah sesuatu yang digunakan Yun Yun sebelumnya ketika dia bertarung dengan Amethyst Wind Lion di masa lalu. Serangan ini secara langsung memotong tanduk Amethyst Wind Lion, yang merupakan bagian tersulit dari tubuhnya, yang juga memiliki kekuatan Dou Huang. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan menusuk dari teknik Dou yang misterius ini. Selain itu, teknik Dou saat ini ditampilkan oleh Yun San. Terlepas dari apakah itu momentum atau sejauh mana kekuatan-kekuatan, teknik Dou kali ini jauh melampaui kekuatan yang Yun Yun tunjukkan saat itu. Begitu Windspeak muncul, ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya jauh dari medan pertempuran berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Segera, mereka buru-buru menarik jarak yang sangat jauh seolah-olah mereka melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka sudah tahu betapa menakutkan teknik Dou ini. Mereka mungkin bahkan secara pribadi merasakannya sebelumnya. Hanya Xiaoyan, dan Ratu Medusa di langit yang bisa tetap diam dengan ekspresi yang tidak berubah. Xiaoyan, dengan acuh tak acuh memperhatikan sinar cahaya berwarna putih yang langsung menerobos udara dan melesat ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Api putih tebal yang menyelimuti jarinya tiba-tiba naik dan menyala. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Tangan kanannya terulur dan penguasa berat Suan yang besar sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dicengkeram dengan tiba-tiba dan erat saat cahaya tajam yang menusuk mata muncul dari tubuh penguasa yang gelap dan hitam. Intensitas cahaya terang pada tubuh penguasa tumbuh semakin ekstrim. Pada akhirnya, hampir seperti matahari yang cerah membuat orang takut melihatnya secara langsung. Dengan ekspresi serius, Xiaoyan menjerit pelan, penguasa berat di tangannya tiba-tiba meretas dengan ganas ke bawah ke arah Yun San, yang tidak jauh dari situ. Api memecah tsunami, teriakan itu bergema di seluruh langit. Bila energi berwarna putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya 30 kaki ditembakkan dengan eksplosif keluar dari ujung penguasa Suan berat. Tembakan proyektil energi sabit putih besar yang menyala di langit, menghilang dalam sekejap. Perasaan panas yang tiba-tiba muncul hampir menyebabkan orang-orang di medan perang menjadi dalam gelombang api. Bilah melengkung dari energi membawa banyak ledakan menusuk telinga saat memotong melintasi cakrawala. Kekuatan yang tak tergoyahkan itu bahkan memiliki kecenderungan ingin membelah langit menjadi setengah. Teknik Dou yang ditampilkan adalah yang sama, tapi tsunami pemecah api, kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang ditampilkan Xiaoyan di Mystic Cloud Sect saat itu. Ini adalah celah yang diciptakan oleh perbedaan kekuatan seseorang. Bila berbentuk bulan sabit memotong udara yang jauh, di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya bertabrakan dengan sinar energi berwarna putih yang melesat melintasi langit dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, raungan seperti guntur meledak ke langit biru. Gelombang energi yang mengerikan mulai melonjak keluar dari titik tabrakan. Tekanan yang sangat besar itu sebenarnya menyebabkan beberapa orang yang berdiri di alun-alun langsung ditekan ke posisi janin. Apakah ini kekuatan Dou Zong? Sungguh sangat luar biasa. Meskipun Jia Xingtian dan yang lainnya berada sangat jauh, gelombang energi yang datang ke mereka masih menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah karena mereka sekali lagi menarik mundur lebih jauh. Setelah memantapkan dirinya, Jia Xingtian mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana kedua orang itu bertarung dengan tatapan panas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah orang yang sangat kuat yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Zong. Namun meskipun begitu, jika dia dihadapkan dengan Dou Zong sejati, dia masih akan merasakan celah besar yang sulit untuk dilewati. Aku takut Xiaoyan saat ini juga memiliki kekuatan Dou Zong. Bukan, kalau tidak, pasti tidak mungkin baginya untuk meledakkan Windspeak Yun San. Harus diketahui bahwa ketika Yun San masih menjadi Dou Huang saat itu, dia telah menggunakan langkah ini untuk membunuh dua orang kuat dari kekuatannya dari Kekaisaran Chuyun.
wajah Fama sangat serius saat dia berkata. Aku tidak tahu apakah kamu sudah menyadarinya, tetapi sejak kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan api surgawi, berwarna putih tebal itu. Dia bahkan tidak menggunakan sedikit dari api berwarna hijau itu. Fama tiba-tiba berkata, sebagai seorang alkemis, wajar baginya untuk sangat memperhatikan api. Iya nih, tapi cara yang digunakan Xiao Yan saat ini untuk mengendalikan api berwarna putih itu jelas jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Jia Xingtian mengangguk dan menjawab, orang ini benar-benar seseorang yang orang lain tidak tahu. Fama merenung sejenak, tetapi bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Jia Xingtian mengangguk, sepenuhnya berbagi pendapat yang sama. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana riak energi secara bertahap menghilang. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih berdiri di udara tanpa cedera, dia berkata, sepertinya agak sulit bagi Yun San untuk menahan Xiao Yan di belakang hari ini. Selain itu, masih ada Ratu Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari milik Xiao Yan, bersembunyi di samping. Jika dua orang ini untuk menggabungkan kekuatan mereka, bahkan Yun San hanya bisa kura-kura dan bersembunyi. Yun San saat ini juga berada dalam situasi yang keras kepala dan tidak punya pilihan selain melanjutkan, penatua sekte pertama dibunuh oleh seseorang di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kekuatan pihak lain, ia harus mengambil tindakan. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect akan sangat kehilangan muka jika berita ini menyebar. Lagi pula, masalah ini berbeda dari yang terakhir. Fama menghela nafas. Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak telah sepenuhnya terbentuk. Dengan karakter Yun San, dia pasti tidak akan membiarkan musuh masa depan dengan potensi yang menakutkan pergi dengan sukses. Masalah ini juga adalah sesuatu yang diminta Yun Leng. Dia tidak ada hubungannya dan masih berlari ke Wutan City untuk melawan klan Xiao. Bukankah ini memaksa Xiao Yan menjadi gila? Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan nama Sekte Mystic Cloud, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini. Jia Xingtian berkata dengan lemah. Fama tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pendapat tentang masalah ini. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan tubuh Xiao Yan dan Yun San, yang telah muncul kembali dan bergumam pelan. Aku harap mereka tidak akan menyebabkan cedera atau kematian. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Jiama. Pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte hanya begitu-begitu. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya di langit, menyebarkan riak energi serangan terakhir yang telah menyebar ke arahnya. Senyum dingin muncul di wajahnya yang lembut dan tampan. Ekspresi Yun San sedingin es ketika dia melihat Xiao Yan yang sebenarnya tidak terluka. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghirup udara dan berkata dengan suara dingin, arus Anda memang sangat kuat, namun, saya percaya bahwa akan selalu ada harga untuk melimpahi kekuatan Anda. Kekuatan saya milik saya sementara kekuatan Anda dipinjam atau ditarik berlebihan dari diri Anda sendiri. Selama saya menunda Anda hari ini, saya tidak percaya bahwa Anda dapat terus mempertahankan kekuatan ini. Hubungan antara kedua belah pihak sudah mencapai titik di mana sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi Dou Zong untuk berhasil melarikan diri dan terus tumbuh sambil membawa kebencian untuk sekte awan berkabut di dalam dirinya sebelum akhirnya kembali untuk melenyapkan sekte awan berkabut saya. Sebuah niat membunuh yang tebal dan dingin sebenarnya telah mulai menyelubungi kata-kata Yun San. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Kata-kata Yun San tidak diragukan lagi menyatakan niatnya untuk membunuh Xiao Yan. Ini karena dia jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan berhasil melarikan diri, itu pasti akan membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Di masa depan, Mystic Cloud Sekte mungkin membayar harga yang sangat besar untuk membiarkannya melarikan diri. TL, membiarkan harimau kembali ke gunung. Idiom, membiarkan orang berbahaya melarikan diri dan memberikannya kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Kata-kata Yun San ini benar. Meskipun Xiao Yan saat ini dikendalikan oleh Yao Lao, yang terakhir tidak bisa benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Xiao Yan. Selain itu, api teratai Buddha Engri, yang digunakan Xiao Yan sebelumnya telah cukup banyak menghabiskan kekuatan spiritual Yao Lao. Jika bukan karena Selaiva 7 roh hijau ajaib, kemungkinan, nyala api teratai Buddha Engri, ini akan menyebabkan Yao Lao masuk ke dalam keadaan lemah sekali lagi. Meskipun Yao Lao tidak masuk ke dalam keadaan lemah karena 7 air liur spiritual hijau ajaib, itu juga seperti yang dikatakan Yun San. Dia tidak bisa benar-benar meminjam tubuh Xiao Yan untuk bertarung dengan Yun San untuk waktu yang lama. Setelah batas waktu habis,
dia hanya bisa menarik kekuatan spiritualnya. Ketika saat itu tiba, Xiaoyan, yang telah kehilangan perlindungannya, pasti akan mengalami kesulitan lolos dari kematian. Guru, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Yun San sangat kuat, saat ini kita tidak dapat langsung menyerangnya. Terlebih lagi, waktu Anda dapat tampil juga tidak terlalu lama. Suara lemah tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Santai, meskipun kekuatan saya saat ini telah sangat melemah. Ingin menghentikan saya hanya dengan Yun San saja adalah angan-angan. Tawa lama menghibur emosi Xiaoyan. Namun, memang tidak cocok untuk melawannya dalam keadaan hari ini. Pembentukan bersatu dari Mystic Cloud Sekte sedikit luar biasa. Setelah diaktifkan, akan jauh lebih sulit untuk pergi. Meskipun Ratu Medusa itu tampaknya membantu Anda, dia pasti tidak mau bergandengan tangan dengan Anda untuk membunuh Yun San. Serangan balik oleh Dou Zong sebelum kematiannya bukanlah masalah sepele. Tidak mungkin baginya untuk mengambil risiko besar hanya karena Anda. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut. Baiklah, hari ini, aku tidak akan terlalu terjerat dengannya. Ayo pergi dari sini dulu, kami akan kembali ke sini di masa depan, dan guru pasti akan membantu Anda mencari keadilan. Setelah meninggalkan waktu ini, mungkin butuh waktu yang sangat lama sebelum aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, biarkan aku, muridmu, lakukan itu. Pada saat itu, menghilangnya ayah saya dan penghinaan klan yang dipaksa untuk pindah akan diselesaikan oleh saya sendiri. Suara lemah itu berisi balas dendam yang samar. Hilangnya ayahnya telah menyebabkan Xiaoyan benar-benar menempatkan kebencian dan kemarahan ini pada Mystic Cloud Sect. Jika bukan karena mereka, Xiao Zhan tidak akan diusir dari kota Wutan dan secara alami tidak akan tiba-tiba menghilang. Selain itu, ketika dia membunuh Yun Leng, halangan Mystic Cloud Sect serta niat membunuh yang ditampilkan Yun San sebelumnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan kekejian terhadap sekte ini. Haha, secara alami bagus memiliki kebanggaan ini. Yao Lao tersenyum. Merasa bersyukur, dia berkata, karena seperti ini, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya tidak bisa mempertahankan kontrol tubuh Anda lebih lama. Di langit, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tertawa keras ke arah Yun San. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun di sekte awan kabutmu yang bisa menghentikanku. Sombong? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Mystic Cloud Sect kami telah mengandalkan reputasi yang tidak layak untuk berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun? Yun San menarik sedikit di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Cahaya putih ini tersebar ke 4 sudut langit. Beberapa saat kemudian, cahaya bersinar dengan cerah. Tak terhitung jumlah utas putih diperpanjang. Hanya dalam sekejap mata, benang putih ini telah menutupi seluruh langit. Akhirnya membentuk jaring yang muncul dan menghilang, melindungi seluruh langit. Semua tetua dari Mystic Cloud Sekte mendengarkan, membentuk meliputi formasi awan matahari. Dengan tangisan keras, hampir 20 sosok berdiri dan melintas dari alun-alun. Cahaya itu segera menjadi sangat cerah. Kabut berwarna putih menyelimuti tubuh para tetua ini. Akhirnya, mereka diaglomerasi menjadi lautan awan di langit. Seperti yang terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yun San adalah orang di tengah lautan awan. Terakhir kali, Yun Leng, yang berasal dari kelas Dou Wang, mengandalkan formasi Sun Cloud meliputi untuk bersaing dengan Hai Bodong yang berasal dari kelas Dou Huang. Sekarang, orang yang mengendalikan formasi telah digantikan oleh Yun San, yang memiliki kekuatan Dou Zong. Tanpa keraguan, apa yang disebut formasi Sun Cloud meliputi, kali ini akan lebih mengerikan. Mundur, sebelum formasi Sun Cloud menutupi terbentuk, Yao Lao mengendalikan tubuh Xiao Yan dan muncul di tempat energi berwarna putih dengan cara seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan menabrak ganas awan putih. Mundur, sebelum formasi Sun Cloud menutupi terbentuk, Yao Lao mengendalikan tubuh Xiao Yan dan muncul di tempat energi berwarna putih dengan cara seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan menabrak ganas awan putih. Bang, api putih tebal menabrak energi berwarna putih, tetapi sebenarnya gagal memecahnya dalam satu pukulan. Sebaliknya, itu tercermin oleh perasaan lembut di atasnya. Ini memang agak aneh. Yao Lao mengeluarkan suara saat dia melambaikan tangannya dan sekali lagi memanggil sekelompok api putih tebal. Setelah itu, dia menempel erat ke penghalang energi berwarna putih. Kali ini, nyala api tidak memantul kembali. Temperatur yang panas menyebabkan energi putih menjadi sedikit ilusi. Kamu ingin pergi, itu tidak akan semudah ini. Tepat saat sebuah lubang akan dibakar keluar dari penghalang putih,
Tangisan dingin Yun San terdengar dari belakang Xiao Yan. Ketika seruan dingin ini ditransmisikan, ada kekuatan agung yang dicampur dengan ledakan sonik. Yao Lao langsung berbalik. Dia mengamati kekuatan energi berwarna putih yang dengan cepat menembak ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok besar api putih tebal keluar dari lengan bajunya. Segera, itu dengan cepat mulai menggumpal menjadi cermin es yang tampaknya telah terbentuk dari api putih. Selain itu, ada nyala putih yang melengkung ke atas melekat ke permukaan cermin es. Es dan api menyatu, saling bertahan dalam satu tubuh, memberikan penampilan yang sangat aneh. Bang, pilar energi itu menabrak cermin es. Ketika keduanya melakukan kontak, nyala api berwarna putih menerjang maju. Setiap energi yang terkontaminasi oleh api langsung membeku menjadi potongan-potongan es padat. Meskipun api berwarna putih itu sangat aneh, kekuatan yang terkandung dalam pilar energi benar-benar terlalu besar. Karena itu, ketika nyala berwarna putih naik ke sekitar setengah dari pilar energi, energinya habis. Segera, itu dihancurkan menjadi kehampaan oleh energi yang melonjak dari belakang. Pilar energi menembus api berwarna putih dan menabrak cermin es dengan keras. Segera, yang terakhir mulai runtuh. Banyak garis retak menutupi cermin es yang akhirnya pecah dengan suara retak berubah menjadi potongan-potongan es yang meresap ke udara. Bahkan jika Anda memiliki bantuan api surgawi, itu tidak akan mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yun San ditangguhkan di lautan awan. Energi yang kaya di sekitarnya menyebabkan tubuh Yun San memancarkan cahaya redup. Dia dengan dingin menyaksikan Xiao Yan dan tangannya dengan cepat diputar. Kabut di depannya bergoyang. Sesaat kemudian, busur awan besar, yang pernah dipanggil oleh Yun Leng, sekali lagi muncul. Kali ini, ukuran busur awan hampir beberapa kali lebih besar daripada sebelumnya. Sekilas nampak busur besar itu bisa digunakan untuk menembak matahari. Formasi Sun Cloud menutupi ini memang sedikit merepotkan. Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia menatap busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu dengan lembut ke Xiao Yan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, setelah Yao Lao menginstruksikan beberapa hal, tubuhnya tiba-tiba bergetar ringan dan langsung menghilang dari udara. Hilangnya Yao Lao tidak menyebabkan ekspresi Yun San berubah. Dia perlahan menutup matanya dan tangannya membentuk-bentuk menggambar busur. Setelah itu, tubuhnya perlahan bergoyang, seolah-olah Yun San mengandalkan akal sehatnya untuk mencari target untuk menyerang. Tiba-tiba langit membisu. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama sebelum itu tiba-tiba pecah. Yun San, yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendurkan jarinya dan mengikuti pelepasannya. Panah awan besar di busur awan besar di depannya memotong lapisan awan dengan suara "ci". Tembakannya dengan kejam menuju ruang kosong tertentu. Panah awan berubah menjadi sinar cahaya berwarna putih yang langsung memotong langit. Saat hendak menyerang ruang kosong itu, nyala api putih tebal yang bergolak tiba-tiba menyapu. Seperti api surga yang turun dan berubah menjadi bentuk riak yang menyebar ke segala arah. Bang, ketika keduanya bersentuhan, suara keras lainnya muncul. Namun, nyala putih tebal tampaknya tidak banyak berpengaruh kali ini. Itu hanya memblokir panah untuk sesaat sebelum panah awan yang menakutkan menembus api. Dengan suara "siu", itu melewati ruang kosong tertentu. Sayangnya, bahkan tidak ada bagian dari sosok manusia yang muncul. Demikian pula, tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Tatapan Yun San menatap dengan penuh perhatian pada tempat di mana panah awan melewatinya. Ketika dia melihat bahwa panah awan telah menghantam ruang kosong, dia terkejut. Ekspresinya segera dan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggerakkan tangannya. Kabut di sekitarnya dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu membentuk perisai berwarna awan besar di depannya. Saat perisai awan berwarna putih terbentuk, sesosok hitam tiba-tiba melintas, dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok itu dengan dingin menyaksikan Yun San yang berada di belakang perisai awan transparan. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api berwarna hijau dan putih benar-benar muncul di telapak tangannya pada saat bersamaan. Tubuh Yun San bergetar saat dia melihat dua api. Tatapannya menatap langsung ke mata pemuda itu. Dia segera memperhatikan bahwa warna hijau dan putih di matanya sebenarnya sekali lagi kembali menjadi warna hitam yang gelap. Saat dia menyaksikan murid-murid hitam gelap itu, Yun San, untuk suatu alasan, tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Yan saat ini mungkin telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Karena kamu ingin aku tinggal, maka cobalah rasa lotus api ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat sedikit saat dia berbicara dengan senyum gelap dan dingin. Sebelumnya, Yao Lao diam-diam memberitahunya bahwa begitu mereka berada dalam jarak dekat,
Xiao Yan harus menunjukkan serangan terberatnya. Ini karena hanya Xiao Yan yang bisa mengendalikan api teratai Buddha Angry. TL Aron, Angry Buddha Lotus Flame adalah cheat. TL Aron, Angry Buddha Lotus Flame adalah cheat. Saat tawa itu jatuh, tangan Xiao Yan tiba-tiba hancur berantakan. Dengan kekuatan Yao Lao yang mendukungnya kali ini, kecepatan di mana kedua api berwarna bergabung jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, api hijau putih, yang seukuran telapak tangan, dengan cepat bangkit dari tengah telapak tangan Xiao Yan. Pergi, busur di sudut mulut Xiao Yan tumbuh semakin besar. Dia menjerit lembut dan nyala api segera melonjak. Akhirnya, itu sangat menabrak perisai berwarna awan di depan mata Yun San yang sedikit menyipit. Bang, meskipun api teratai Buddha Angry kali ini tidak diciptakan sesempurna yang dipersiapkan dengan upaya besar terakhir kali, kekuatan kuat Yao Lao diintegrasikan ke dalamnya. Oleh karena itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pemecah api yang Yao Lao tunjukkan secara pribadi sebelumnya. Setelah ledakan seperti petir meledak, sebuah lotus api sekali lagi muncul dari dalam lautan awan. Gugusan awan energi di sekitarnya yang sepenuhnya terbuat dari energi juga menjadi buram dari serangan ini. Tubuh Yun San turun dengan cepat, ekspresinya agak pucat. Ledakan pada jarak yang begitu dekat hampir menyebabkan dia menerima dampak penuh dari lotus api. Karena itu, meskipun dia memiliki pelindung awan yang melindunginya, dia masih terguncang sampai dia harus meninggalkan lautan awan. Selain itu, begitu dia meninggalkan lautan awan, dia secara alami tidak lagi dapat menggunakan formasi besar. Tak terhitung Mystic Cloud Sekte murid di alun-alun menyaksikan Yun San, yang terguncang oleh serangan Xiao Yan sampai dia benar-benar harus meninggalkan lautan awan. Mereka saling bertukar pandang dan tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan dingin muncul dari dalam hati mereka. Grand Guru, ketika dia melihat Yun San turun, tangan halus Nalan Yanran tidak bisa menahan untuk menutupi bibir merahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Ini benar-benar layak menjadi pertarungan antara Dou Zongs. Jika kita berada sangat dekat dengan ledakan lotus api, kemungkinan besar kita akan kehilangan setengah dari hidup kita. Bukan? Fama tersenyum pahit dan berkata. Saya pikir Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan api berwarna hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sebagai sarana untuk melarikan diri. Jia Xing Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan Xiao Yan tampaknya menjadi jauh lebih lemah dengan aliran waktu. Fama tiba-tiba merajut alisnya. Sebagai ahli alkimia tingkat 5, persepsi spiritualnya jauh melebihi Dou Huang biasa. Karena itu, dia segera merasakan sedikit perubahan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak di langit setelah dia memukul Yun San turun dari lautan awan. Dia tiba-tiba mengepalkan giginya dan kakinya melangkah lembut di udara yang kosong. Tubuhnya jatuh tiba-tiba dan segera menembak eksplosif ke arah Yun San. Hari ini, aku akan mengumpulkan minat dua api berwarna dengan cepat menyelubungi kedua tangannya. Xiao Yan dengan cepat mendekati Yun San yang jatuh. Pada saat ini, yang terakhir telah diguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai Dou Qi di tubuhnya tidak dapat terhubung. Karena itu, dia hanya bisa menonton ketika Xiao Yan mendekat. Old fellow, karena kamu telah memberikan perintah untuk mengejar dan membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tawa dingin terdengar ketika tangan Xiao Yan hancur keras ke dada Yun San. Saat dia hampir berhasil, suara panik tiba-tiba terdengar. Xiao Yan, tidak. Ketika suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat datang menyerang punggung Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api berwarna putih melesat dan membakar aura pedang yang tajam sampai tidak ada yang tersisa. Matanya dingin ketika dia melihat Yun Yun yang memegang pedang panjang di tangannya saat dia tergantung di ruang kosong. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu juga ingin menyerangku? Aku adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud. Saya harus melindungi reputasi Mystic Cloud Sect. Lagi pula, Yun San adalah guruku. Saya tidak bisa melihat Anda menyakitinya," kata Yun Yun dengan senyum pahit. "Apakah Anda berpikir bahwa saya memiliki peluang untuk bertahan hidup jika saya jatuh ke tangannya hari ini?" Xiao Yan mengejek. Yun Yun diam. Ada pergulatan di wajahnya yang cantik. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam, berbalik tiba-tiba dan melambaikan tangannya, ingin melemparkan api ke arah Yun San yang jatuh. Melihat tindakan Xiao Yan, Yun Yun mengepalkan gigi putihnya. Dia mengepakkan sayap angin di punggungnya dan menusuk pedang panjang di tangannya ke punggung Xiao Yan. Tidak peduli apapun, posisinya sebagai pemimpin sekte menyebabkan dia selalu mengingat reputasi sekte. Tidak mungkin baginya untuk hanya menonton reputasi sekte Mystic Cloud yang dibangun selama beberapa generasi diakhiri oleh Xiao Yan.
Angin dingin yang ditransmisikan dari belakang punggungnya menyebabkan hati Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih dingin. Mungkin dia agak tidak berarti di hatinya jika dibandingkan dengan Misty Cloud Sect. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yun San. Dia berbalik dan menyaksikan Yun Yun yang menyerang dengan acuh tak acuh. Hati-hati, Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yun San. Dia berbalik dan menyaksikan Yun Yun yang menyerang dengan acuh tak acuh. Hati-hati, pada saat Xiao Yan berbalik, dua tangisan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Satu berasal dari mulut Yun Yun sementara yang lain adalah peringatan dari Yao Lao di tubuhnya. Tangisan itu baru saja terdengar ketika Xiao Yan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas memutar kepalanya dan sesosok putih melintas di pupil matanya. Wajah tebal dan tebal segera muncul. Itu mengejutkan Yun San yang telah jatuh. Sudah berakhir, Xiao Yan, sebuah tinju yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar menyebabkan riak muncul di ruang sekitar tinju. Tinju yang terbungkus kabut dengan keras menabrak bagian belakang Xiao Yan yang tidak siap seperti badai petir di depan murid-murid Xiao Yan yang menyempit. Gluk, kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan pucat. Seteguk darah segar akhirnya tanpa sadar meludahkan. Meminjam kekuatan pendorong dari kekuatan besar ini, tubuh Xiao Yan melesat ke belakang dengan eksplosif. Situasi di langit benar-benar berubah tiba-tiba dalam sepersekian detik. Perubahan ini menyebabkan wajah semua orang di bawah terpana. Yun San, dengan posisi Anda benar-benar meluncurkan serangan menyelinap. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk melakukannya. Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah ketika wajahnya berubah ketika dia melihat Xiao Yan yang telah memuntahkan darah dan menarik kembali. Di samping, Jia Xingtian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit, jelas. Mereka tidak menyetujui tindakan Yun San, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Wajah Yun San dingin ketika dia mengabaikan Hai Bodong. Dia jelas tahu apa jenis potensi menakutkan yang dimiliki Xiao Yan. Jika dia diizinkan untuk pergi, Misty Cloud Sekte mungkin benar-benar dihancurkan di tangannya di masa depan. Karena itu, bahkan jika dia harus ketenaran, dia harus membunuh Xiao Yan hari ini. Sementara suara angin mendesis melewati telinganya, Xiao Yan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yun Yun. Dia membalik tangannya dan rompi batin berwarna biru pucat muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya dengan ejekan diri. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yun Yun. Terlepas dari apakah kamu adalah Yun Zi atau Yun Yun, kita tidak lagi memiliki hubungan di masa depan, aku akan mengembalikan barang ini padamu. Kata-kata yang menentukan dibungkus oleh Dou Qi dan dengan dingin dikirim ke telinga Yun Yun. Segera, wajah yang sudah pucat dari yang terakhir menjadi lebih pucat. Sebagai kondisi refleksif, dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru pucat yang ditembakkan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan rompi bagian dalam yang telah dibersihkan meskipun ditutupi dengan garis-garis retak. Untuk sesaat, dia benar-benar membosankan. Tubuh Xiao Yan bertabrakan berat ke penghalang energi berwarna putih. Dua api berwarna melonjak keluar dari punggungnya. Kedua api itu saling terkait satu sama lain dan energi berwarna putih dengan cepat meleleh. Segera, Xiao Yan seperti bintang jatuh dua warna saat ia menabrak hutan lebat gunung di mana orang tidak bisa melihat tepi. Yun San, aku, Xiao Yan, akan menanamkan telapak tangan ini hari ini ke hatiku. Di masa depan, saya akan membuat Anda membayar 10 kali untuk ini. Tubuh itu dengan cepat jatuh ke gunung yang dalam sementara tawa tebal Xiao Yan masih bergema di langit di atas alun-alun. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan rasa dingin di beberapa murid Misty Cloud Sekte untuk bangkit. Wajah Yun San berwarna hijau ketika dia menyaksikan tempat di mana Xiao Yan menghilang. Dia melambaikan tangannya. Tangisan dinginnya menggema di seluruh sekte. Semua diakon dan tetua di Misty Cloud Sekte dengarkan, pimpin kelompok Anda dan segera memasuki wilayah dalam gunung. Temukan Xiao Yan, ada tanda khusus yang tersisa di tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri, tangkap dia, hidup atau mati. Bab 367 Awal pelarian hebat melihat ke dalam hutan yang luas dan lebat. Orang hanya bisa melihat warna hijau kehijauan yang tidak pernah berakhir. Angin sepoi-sepoi terkadang sesekali bertiup. Segera setelah itu, banyak riak hijau besar akan mulai menyebar melalui lautan pohon hijau dari dekat dan jauh. Akhirnya menghilang di tepi pandangan seseorang. Ini memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Di atas lautan pohon ada langit biru.
beberapa sosok manusia sesekali terbang di langit di atas. Pandangan tajam mereka seperti elang akan memindai hutan di bawah ini dengan detail. Namun, ukuran hutan ini terlalu besar dan gelombang hijau yang bergulung satu demi satu juga menutupi sebagian besar hal di bawah hutan lebat. Karena itu, tidak peduli bagaimana mereka mencari inci demi inci, mereka tetap tidak dapat menemukan target mereka. Beberapa sosok manusia menyapu melewati hutan yang lebat ini. Setelah menyadari itu sia-sia, tatapan tak berdaya mereka berinteraksi satu sama lain di udara sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka kemudian menampilkan sinyal tangan satu sama lain dan terpisah, menuju ke arah yang berbeda. Di bawah hutan yang lebat dan subur, sebatang pohon menjulang menembus langit. Namun, di sekitarnya, ada jumlah pohon yang tidak diketahui yang bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Karena itu, tidak tampak mencolok. Di bagian atas pohon ini, ada cabang yang memanjang. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hijau yang rimbun. Karena itu, jika seseorang meliriknya dengan cepat, ia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Suara seseorang yang bernapas saat mereka menekan rasa sakit bisa terdengar dari bawah dedaunan tebal. Segera, suara halus dari gigi yang mengertak muncul. Sesaat kemudian, dedaunan pohon sedikit bergetar dan wajah dengan kerutan yang rapat terbuka. Kepala menoleh dengan hati-hati saat dia mengamati langit yang kosong. Pandangannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah menyebar sebelum menghela nafas dengan lembut dan duduk di dahan yang tebal dan kasar. Punggungnya bersandar pada batang pohon dan keringat dingin berulang kali mengalir dari dahinya. "Guru, apakah kamu masih di sini?" Xiao Yan menghembuskan nafas panjang sebelum buru-buru menangis dengan lembut di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiao Yan, "Teman kecil, kali ini, semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa ketika menggunakan api teratai Buddha Engri 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak membiarkan saya mengkonsumsi 7 Magiva Green Spirit Saliva, saya mungkin akan tertidur lagi." Xiao Yan tertawa getir dan berkata, "Aku terlalu impulsif kali ini. Namun, ayah saya hilang. Aku tahu Anda, anak, sangat peduli tentang hubungan ayah anak Anda. Kalau tidak, mengingat karakter Anda, tidak mungkin bahwa Anda akan begitu ceroboh untuk mengisi ke Mystic Cloud Sect dan bahkan membunuh Yun Leng di depan umum." Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, "Namun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan hidup mereka. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika mereka tidak memiliki keinginan? Bahkan jika Anda menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesunyian seperti itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila." "Terima kasih guru." Xiao Yan menghela napas lega dan berkata dengan suara lembut, "Berterima kasih, apa yang harus kita terima di antara kita berdua?" Yao Lao tertawa. Segera, suaranya menjadi sedikit lebih serius. "Little fellow, kita masih dalam batas-batas pengaruh Mystic Cloud Sect. Karena itu, kita harus pergi dari sini secepat mungkin." Meskipun Yun San mungkin telah terluka parah setelah makan 2 api Engri Buddha Lotus yang terus-menerus, para tetua dan diakon dari Mystic Cloud Sekte itu bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Dou Huang yang lain. Yun, aku saat ini telah kehabisan terlalu banyak kekuatan spiritual karena 2 api Engri Buddha Lotus. Paling tidak, saya tidak bisa memberi Anda energi yang bisa Anda sia-siakan seperti sebelumnya. Selain itu, pukulan Yun sebelumnya telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuh Anda. Saat ini saya hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menekan osilasi yang dikeluarkan oleh energi. Jika saya dengan paksa menghancurkannya, Yun San akan segera merasakannya. Xiao Yan mengangguk pelan. Kepalan tangannya perlahan mengencang saat dia mengangkat kepalanya. Pandangannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya jelas tahu niat membunuh yang dimiliki Yun San terhadapnya. Xiao Yan mengangguk pelan. Kepalan tangannya perlahan mengencang saat dia mengangkat kepalanya. Pandangannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya jelas tahu niat membunuh yang dimiliki Yun San terhadapnya. Pada saat ini, Mystic Cloud Sekte mungkin sudah menuangkan kekuatan seluruh sekte untuk menangkapnya. Dalam kondisinya saat ini, dia akan mampu menangani beberapa murid Mystic Cloud Sect paling banyak. Jika Diaken atau bahkan Penatua menemukan dia, tidak akan sulit bagi pihak lain untuk menunda dia, jika dia bahkan bisa melawan mereka. Ketika waktu itu tiba, jika pasukan Mystic Cloud Sekte mendengar suara dan tiba, Xiao Yan mungkin benar-benar berakhir sekarat di hutan tanpa akhir ini. Pertama, mari kita pergi dulu ke pegunungan untuk menghindari pihak pencari dari Mystic Cloud Sect. Saat ini saya dalam kondisi yang tidak sedap dipandang.
Jika saya tidak membiarkan luka-luka ini sembuh dengan baik, kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah. Xiao Yan menghapus noda darah yang tersisa dari sudut mulutnya dan berkata dengan lembut. Ah, itu bagus, seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun luka Anda kali ini cukup parah, dengan guru yang saat ini terjaga, secara alami saya akan membiarkan Anda pulih dengan kecepatan tercepat yang mungkin, kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yao Lao. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit. Pada saat ini, ada kelompok pencarian yang terdiri dari murid-murid Misty Cloud Sect di sebelah timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Karena itu, kita hanya bisa melarikan diri ke arah sisi barat hutan. Yao Lao tetap, apalagi memperhatikan angka-angka di langit, sebagian besar dari orang-orang itu adalah tetua dari Misty Cloud Sect dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Douwang. Jika Anda menabrak salah satu dari mereka dalam keadaan seperti itu akan merepotkan. Aku tahu, Xiao Yan menanggapi. Dia dengan hati-hati membuka dedaunan dan dengan hati-hati menyapu matanya di bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet lincah. Ketika dia beberapa meter dari tanah, Xiao Yan melonggarkan cengkeramannya, kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara sebelum membalik dan membiarkannya mendarat dengan satu lutut dengan tangan di tanah, menopang dirinya sendiri. Suara yang dipancarkan ketika dia mendarat nyaris tidak terdengar. Tatapan tajam Xiao Yan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu sekelompok hutan lebat. Tepat ketika dia memasuki lautan tanaman yang padat, cahaya 7 warna langsung melintas. Segera, Xiao Yan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi bersuka cita. Cahaya 7 warna berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ular. Bagi yang lain, itu sangat sulit untuk menemukan Xiao Yan tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiao Yan sejak kelahirannya, bahkan bau sedikit pun di udara seperti peta jalan besar. Tatapan tajam Xiao Yan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu sekelompok hutan lebat. Tepat ketika dia memasuki lautan tanaman yang padat, cahaya 7 warna langsung melintas. Segera, Xiao Yan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi bersuka cita. Cahaya 7 warna berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ular. Bagi yang lain, itu sangat sulit untuk menemukan Xiao Yan tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiao Yan sejak kelahirannya, bahkan bau sedikit pun di udara seperti peta jalan besar. Hei, anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengendalikan tubuh? Xiao Yan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python, dengan patuh bergoyang, mengulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiao Yan. Hihi, itu bagus, sudut mulut Xiao Yan terbuka ketika dia melihat tindakan Heaven Swallowing Python, sukacita di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sebesar milik Ratu Medusa, bocah kecil ini tidak seperti yang mulia dalam hal itu akan benar-benar pergi keluar atas perintah Xiao Yan selama dia memberikan makanan yang cukup untuk dimakan. Di sisi lain, Xiao Yan sangat geram sehingga giginya gatal ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita brengsek itu, benar-benar berdiri diam di samping selama pertarungan besar dengan Yun San sebelumnya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol Amethyst Lionbird Essence dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang batu giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetes dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Python. Segera, lelaki kecil itu melompat-lompat, sangat bersemangat. Itu berputar di sekitar tubuh Xiao Yan beberapa waktu sebelum mengeluarkan suara "su" dan memasuki lengan Xiao Yan. Beruntung, setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan mendesah panjang. Dengan Heaven Swallowing Python di sekitar, dia setidaknya tidak akan takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua Misty Cloud Sect. Ayo pergi, tampaknya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Tidak disarankan bagi Anda saat ini untuk bertarung dengan orang lain. Saya melihat bahwa ki Anda saat ini tidak merata, melayang naik dan turun. Ini benar-benar tampak seperti keadaan di mana kekuatan Anda akan meningkat. Sepertinya perkelahian besar yang baru-baru ini kamu alami sangat bermanfaat bagimu. Cepat menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri dan beristirahat. Jika tidak,
Kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan Anda akan sia-sia. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Segera, dia mengangguk kaget. Ini mungkin salah satu dari sedikit berita baik dalam situasi yang buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini di mana ia menghadapi pemusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit secara alami akan berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan sedikit meningkat. Xiao Yan membalikkan kepalanya dan menatap hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin tumpah dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Mystic Cloud Sect, Yun San, sepertinya dendam antara kami berdua telah terbentuk sepenuhnya. Saya harap Anda tidak akan menyesal di masa depan, jika Anda berpikir bahwa saya, Xiao Yan, adalah salah satu dari orang-orang tak bertulang yang akan datang mengemis dengan ekornya digantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian. Saya khawatir Anda benar-benar keliru. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Segera, dia mengangguk kaget. Ini mungkin salah satu dari sedikit berita baik dalam situasi yang buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini di mana ia menghadapi pemusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit secara alami akan berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan sedikit meningkat. Xiao Yan membalikkan kepalanya dan menatap hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin tumpah dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Mystic Cloud Sect, Yun San, sepertinya dendam antara kami berdua telah terbentuk sepenuhnya. Saya harap Anda tidak akan menyesal di masa depan, jika Anda berpikir bahwa saya, Xiao Yan, adalah salah satu dari orang tak bertulang yang akan datang mengemis dengan ekornya digantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian. Saya khawatir Anda benar-benar keliru. Saat itu, hanya karena perjanjian 3 tahun, Xiao Yan bisa menggigit peluru dan berlatih selama 3 tahun, menyebabkannya menjadi seperti serigala di padang rumput. Ketika dia terluka, dia akan mundur sementara. Dengan cepat mengikuti ini, dia akan menjadi seperti hantu dan belatung di tulang tarsal seseorang di sekitar dan menunggu untuk membalas dendam dengan pukulan membunuh. Saat suara yang berisi dingin, kegelapan yang tebal jatuh, kaki Xiao Yan menginjak tanah, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat melarikan diri ke hutan hitam yang gelap itu. Setelah hilangnya Xiao Yan, tempat itu perlahan-lahan turun ke dalam keheningan. Sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka sementara mereka memindai lingkungan dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Suar sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap untuk dilepas kapan saja, juga dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Ketika dihadapkan dengan sosok yang menakutkan yang bahkan bisa memaksa sek leader lama mereka kembali, itu wajar bahwa orang-orang ini memberikan perhatian penuh mereka. Seorang murid Mystic Cloud Sect yang merupakan pemimpin kelompok perlahan-lahan melangkah maju. Dia melambaikan longsword dan cahaya pedang melintas, meninggalkan simbol yang tidak jelas di pohon terdekat. Begitu dia melakukan ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata, kami sudah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan Magical Base. Peringkat dari base Magical di sana tidak rendah. Akan sangat sulit jika kita mencari di sana. Sepertinya kita harus memberitahu para tetua untuk menggunakan unit terbang. Sementara dia berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan peluit bambu dari saku dadanya dan meletakkannya di bibirnya. Dia meniupnya dengan lembut dan suara yang agak tajam perlahan dipancarkan dari bambu. Itu akhirnya membentuk bentuk seperti gelombang yang dengan cepat menyebar ke seluruh hutan besar. Bab 368, Pemulihan di hutan lebat tempat pohon-pohon tinggi berdiri. Sesekali akan ada bintik-bintik cahaya yang menetes melalui celah kanopi rimbun dedaunan dan dedaunan yang melindungi bumi dari sinar matahari yang panas. Cahaya bersinar berkeping-keping ke tanah, membentuk gambar yang benar-benar alami yang terbuat dari bintik-bintik cahaya, tampak indah. Itu benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang, akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh binatang sihir yang tidak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati rintangan dari hutan lebat, dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Semak hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam keluar. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Mata tajamnya yang seperti Raja Wali memindai segala sesuatu di bawahnya secara mendetail sebelum dia menghela napas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan. Pegunungan di belakang Gunung Cloud berkabut terhubung langsung ke pegunungan Magical Base Mountain. Berbicara secara logis,
Saya saat ini seharusnya dibebankan ke pegunungan Magical Base Mountain, kan? Tapi, kenapa sampai sekarang, aku belum bertemu dengan hewan buas ajaib yang mencoba menghentikanku? Itu karena, Heaven Swallowing Python, di lengan bajumu. Tawa tua terdengar di hati Xiao Yan, surga menelan piton, adalah binatang unik kuno. Binatang buas ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka setelah mencium baunya. Selain itu, Heaven Swallowing Base, saat ini memiliki kekuatan kelas Douwang. Yang Magical Base biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya. Jadi itu adalah berkah lelaki kecil ini. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa lembut. Tapi kelompok Mystic Cloud Sect yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang bisa saya katakan, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang Magical Beast hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dengan jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan murung. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya. Tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan kedua alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia menekankan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya. Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan Magical Beast, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun, Xiao Yan dianggap cukup beruntung. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiao Yan sedang melewati area besar dedaunan lebat ketika jurang berbahaya, yang sekitar 10 meter, muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan-lahan berjalan menuju tepi jurang. Menunduk, dia melirik jurang gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menyapu pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap. Gua gunung ini sekitar 10 meter plus dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebagai gantinya, itu sepertinya dibuat dengan paksa oleh sejenis binatang magis cakar tajam. Tempat ini sangat bagus, bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan mengalami kesulitan besar dalam membedakan apapun. Ekspresi Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Pada dinding gunung terjal itu, ada cukup banyak gua gunung yang mirip dengan yang gelap ini. Namun, hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Xiao Yan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar naik dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bau Xiao Yan sedikit bergetar. Sepasang besar Purple Cloud Wings bermunculan. Dia melompat maju dan melompat ke jurang. Angin liar bertiup melewati telinganya. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap menggantung di udara di depannya bukannya langsung masuk. Bahaya pegunungan Magical Base Mountain tidak tertandingi. Dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam berurusan dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiao Yan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan surga menelan piton, melintas. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya mengerti, itu mendesis dan berubah menjadi kilat 7 warna, yang melesat langsung ke gua. Ketika dia melihat surga menelan piton, melintas ke dalam gua, Xiao Yan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Penantian itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin teduh berlari keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar cepat menembak. Itu adalah binatang sihir terbang dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang keluar dari dalam. Segera memancarkan teriakan mengerikan dan menembak langsung ke langit. Akhirnya menghilang di cakrawala. Teman baik, itu benar-benar binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 Magical Base yang dapat bersaing dengan Dadosi. Xiao Yan tertegun saat dia melihat binatang gaib besar yang telah menembak ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Beruntung aku mendapat bantuan Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisi saya saat ini, kemungkinan saya harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua. Teman baik, itu benar-benar binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 Magical Base yang dapat bersaing dengan Dadosi. Xiao Yan tertegun saat dia melihat binatang gaib besar yang telah menembak ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Beruntung aku mendapat bantuan Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisi saya saat ini,
kemungkinan saya harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua. Tidak lama setelah Wind Lion Bass melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap tergantung di depan Xiaoyan, mendesis sambil menjentikkan lidah ular di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan surga menelan Python kembali ke lengan bajunya. Saat itulah dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat naik ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk intens, mengikuti batuknya. Purple Cloud Wings di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Saya memang terluka parah. Setelah hanya menggunakan Purple Cloud Wings hanya untuk beberapa menit, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini. Xiaoyan menghapus benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Xiaoyan perlahan berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau busuk yang samar-samar menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit, dia saat ini, yang dihadapkan dengan dikelilingi dari segala arah, secara alami tidak dalam mood untuk peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa Moonlight Stone ditembakkan dari dalam cincin ruang angkasa. Mereka mendarat dengan mantap dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiaoyan menatap interior gua yang cukup terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi benar-benar gelap. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong batu besar ke atas, yang secara kebetulan memblokir lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terlalu terang itu terlihat terlalu jelas dalam kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Pada saat itu, kelelahan karena melarikan diri selama hampir sepanjang hari perlahan-lahan naik dari dalam hatinya, dan sebenarnya menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya istirahat. Sama seperti Xiaoyan tidak bisa lagi menahan dan hendak menanamkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap, tangisan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, memberi Xiaoyan permulaan. Kelopak matanya yang akan dilipat segera dibuka. Dengan tawa pahit, dia cepat-cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu yang bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiaoyan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Saat Xiaoyan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat dia melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiaoyan meninggalkan tangan yang terakhir. Akhirnya, itu ditangguhkan di atas telapak tangan Yao Lao. Kamu harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera internal Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu interior cincin penyimpanan saat ia memesan. Xiaoyan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan napasnya yang awalnya tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya dengan begitu cepat. Dia menjentikkan jarinya sedikit dan bahan obat melintas dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu. Setelah itu mereka melayang di sekitar Yao Lao. Si kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia sedikit mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Segera, api berwarna putih tebal melonjak dan terbakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan obat tertib namun cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiaoyan untuk menyuling pil obat pada pertemuan agung alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan melayang dan air yang mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alkemis. Cahaya redup dari batu Moonlight kegelapan dari merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya derak bahan obat dalam nyala api yang bisa terdengar di bagian dalam gua yang sunyi. 2 orang di dalam gua memiliki pekerjaan mereka yang jelas dibagi dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, bergetar sedikit. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam pemulihan, wajahnya yang pucat dan putih memiliki kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas.
Xiao Yan menghembuskan napas panjang dari udara yang terpendam di dadanya untuk waktu yang lama. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Meskipun luka saya cukup serius, kondisi yang tidak teratur di tubuh saya ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar, kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang merupakan awal kekuatan saya meningkat." Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, bergetar sedikit. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam pemulihan, wajahnya yang pucat dan putih memiliki kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiaoyan menghembuskan napas panjang dari udara yang terpendam di dadanya untuk waktu yang lama. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Meskipun luka saya cukup serius, kondisi yang tidak teratur di tubuh saya ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar, kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang merupakan awal kekuatan saya meningkat." Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiaoyan, yang terakhir dengan tangkas meraihnya. "Konsumsilah. Dengan ini, luka-luka di dalam tubuh Anda harus dapat sepenuhnya pulih. Efek obat dari Tree Line Green Spirit Pill yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat sepenuhnya menyerap semuanya. Sebagian besar efek obat disimpan dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik bagi tubuh Anda untuk membiarkannya di dalam tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampurkan nyeri tulang dingin dalam pil obat ini. Anda mungkin merasakan sedikit sakit setelah mengkonsumsinya. Namun, ia mampu menguapkan dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Kali ini, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Anda. Seberapa besar kekuatan Anda dapat ditingkatkan?" Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cukup banyak cacat muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Sharing poison itu juga jahat. Setelah Anda pulih dari cedera, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya." Hati Xiaoyan merasakan kehangatan ketika dia mendengar banyak kata yang Yao Lao bicarakan. Dia sedikit mengangguk, dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti anak kecil yang menemukan dukungan yang bisa diandalkan, menyebabkan dia merasa tenang. Xiaoyan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiaoyan menutup matanya dan sekali lagi memulai pelatihannya. Dia duduk di pintu masuk gua dan bermain dengan sembrono dan memutar cincin penyimpanan yang telah dia ambil dari tangan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, jarinya bergetar sedikit dan suara, yang lembut dikeluarkan dari mulutnya. Yao Lao menjentikkan jarinya dan sepotong batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Telapak tangannya dengan lembut menggosok potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiaoyan di Asosiasi Alkemis saat mencari harta. Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwun.